Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-29 di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Kita lanjutkan Al-Hadits At-Tasi' wal 'Ishrun, Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni minan nar. Qala, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Thumma tala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Thumma qala, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhurwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala, ala ukhbiruka bi malaki dhalika kullih. Faqultu bala ya Rasulullah. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حديث حسن صحيح. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-29 dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, sahabat Mu'adz bin Jabal, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu amalan. Beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga, dan amalan itu bisa menjauhkanku dari siksa api neraka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'adz, engkau sungguh telah bertanya pertanyaan yang sangat agung, pertanyaan yang sangat mulia, pertanyaanmu bagus. Azim bisa juga berarti sulit. Wahai Mu'adz, amalan yang engkau ingin minta itu adalah amalan yang sangat agung. Kamu bertanya suatu pertanyaan yang keren. Kata Rasulullah kemudian melanjutkan, wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ketahuilah wahai Mu'adz, amalan yang engkau minta itu adalah amalan yang sangat mudah, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, amalan itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat, mendengar dari hadis ke-29 ini, bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Nabi, datang untuk
meminta amalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan apa yang mereka minta? Amalan yang bisa menaikkan iman mereka. Amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang bisa memasukkan mereka ke surga dan menjauhkan mereka dari siksa api neraka. Itu yang diminta oleh para sahabat ketika datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang seharusnya untuk kita ketahui amalan-amalan seperti ini. Yang seperti ini yang seharusnya kita cari, yang seharusnya kita pelajari. Apa itu? Amalan-amalan yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Itu seharusnya yang perlu kita pelajari, yang perlu kita memang perdalami juga. Amalan-amalan seperti itu. Iman. Supaya iman kita ini meningkat. Apa sih amalan supaya iman kita ini meningkat? Supaya iman kita ini selalu diperbarui. Yang kadang iman kita ini naik turun. Ketika kita datang kepada orang yang kita anggap alim, orang yang kita anggap soleh, para alim ulama, tuan guru, guru-guru. Nah, kita juga dianjurkan untuk meminta amalan, untuk meminta ilmu pengetahuan, nasihat kepada mereka. Minimal kita hadir di majelis-majelis mereka. Dengan hadirnya kita di majelis mereka, memandang wajah orang-orang yang alim, para ulama, itu bisa menaikkan, memperbarui iman kita itu. Dan itu seharusnya yang memang kita cari. Amalan-amalan yang seperti itu, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan kita daripada maksiat, sehingga dengan itu kita lebih dekat kepada surga dan juga kita jauh dari neraka itu. Nah, ini seharusnya yang kita cari ketika datang kepada orang-orang soleh itu juga. Kita juga dianjurkan dari pelajaran yang sahabat lakukan ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu salah seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi. Dia bertanya tentang permasalahan dunia. Permasalahan dunia misalnya seperti jual beli di pasar, berdagang, usaha, dan lain sebagainya. Kemudian dijawab, bukankah engkau lebih mengetahui urusan duniamu? Artinya, perkara-perkara dunia itu tidak seharusnya ditanyakan kepada orang yang bukan ahlinya. Tuan gurunya enggak usaha, malah ditanya tentang usaha. Didatangi ditanya berapa harga cabai, berapa harga tomat misalnya, kan tidak nyambung. Datanglah kepada mereka artinya datang tentang urusan akhirat. Pertanyaan-pertanyaan, nasihat-nasihat yang menambah keimanan itu. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, sahabat Muaz bin Jabal, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bertanya kepada Rasulullah meminta amalan, kemudian Rasulullah memuji sahabat Muaz. Apa kata Rasulullah? Qala laqad sa'alta an azim. Wahai Muaz, kamu pertanyaanmu keren. Pertanyaanmu itu bagus. Pertanyaan yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan ketahuilah wahai Muaz, kata Rasulullah, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Sesungguhnya amalan yang engkau ingin ketahui itu, yang engkau minta itu, kata Nabi, adalah amalan yang sangat mudah. Amalan itu sangat mudah, kata Rasulullah, bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Rasulullah SAW. Amalan itu mudah.
bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang ahli surga, penduduk-penduduk surga, maka kita akan mudah untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Datang hadir ke majelis ilmu, ke majelis taklim, ke majelis zikir, diajak sama temannya untuk melakukan hal-hal kebaikan, diajak untuk melakukan amalan-amalan akhirat, mudah untuk dia ikut, mudah untuk dia lakukan, tidak ada keberatan hati dalam hatinya. Nah, yang seperti itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda orang itu adalah orang penduduk surga. Artinya begini, apa sih tanda kita ini sebagai orang penduduk surga? Tandanya kita bisa melihat dari amalan kita di dunia. Orang penduduk surga amalannya di dunia pasti amalan penduduk surga. Apa amalan penduduk surga itu? Berbuat baik, melakukan amal soleh, mudah dalam melakukan hal itu. Ketika seseorang itu mudah dalam melakukan amal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka pertanda orang itu adalah orang penduduk surga. Kenapa bisa seperti itu? Allah mudahkan dia. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu minta agar kita dimudahkan, diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan dan diberikan kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu. Tapi sebaliknya, apabila orang itu tidak ditakdirkan sebagai ahli surga, maka amalan surga sekecil apapun akan terasa berat pada orang itu. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan kita dijauhkan oleh Allah dalam melakukan perbuatan yang maksiat. Nah itu. Kalau orang ditakdirkan tidak menjadi penduduk surga, maka amalan-amalan penduduk surga terasa berat. Melakukan kebaikan itu berat. Dikasih amalan salawat 3 kali sehari. 3 kali sehari. Tapi tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena dia bukan ahlinya. Tidak diahlikan dalam hal itu. Sama kalau kita bengkel, orang bengkel disuruh ngobatin orang yang sakit. Disuruh jadi dokter. Ya nggak bisa. Karena apa? Karena bukan ahlinya. Begitu juga. Orang yang bukan ditakdirkan sebagai penduduk surga, maka sulit untuk melakukan hal itu. Kita punya pilihan sendiri. Mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan yang baik-baik sehingga kita tergolong orang-orang yang kelaknya nanti menjadi orang-orang penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah itu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Yang pertama kata Rasulullah, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'ah. Yang pertama, engkau menyembah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Amalan pertama, amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Pertama, kita menyembah Allah dalam keadaan ikhlas, sebagai orang yang mukhlis, menyembah Allah yaitu dalam keadaan yang ikhlas, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, baik zahir dan batin kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang seperti itu, orang yang ikhlas, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena orang yang menyekutukan Allah, orang yang syirik, itu terbagi menjadi 2. Ada dikatakan orang yang syirik asghar, ada juga dikatakan orang syirik akbar. Apa syirik asghar itu? Di antara syirik asghar adalah melakukan ibadah secara zahirnya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
tapi hatinya tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tertuju kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini berarti dia menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah disebut dengan syirik. Syirik asghar namanya. Atau yang diistilahkan juga dengan sebutan riya. Yaitu ingin amalannya itu yang dia kehendaki, yang dia tuju adalah manusia. Nah, riya itu disebut dengan syirik asghar. Kenapa disebut dengan syirik asghar? Karena zahirnya dia menyembah kepada Allah, tapi hatinya tidak tertuju kepada Allah, tapi tertuju kepada makhluk Allah. Sehingga dikatakan dia menyekutukan, syirik asghar yang disebut seperti itu. Apa kalau syirik akbar? Syirik akbar dua-duanya. Zahir batinnya tidak tertuju kepada Allah. Zahirnya menyembah selain Allah, na'udzubillah. Menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah bulan, bintang, dan lain sebagainya. Itu zahirnya menyembah seperti itu. Dan hatinya tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti itu disebut dengan orang yang melakukan syirik akbar. Zahir batinnya tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, ini yang pertama, amalan yang pertama, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Satu. Dua. Wa tuqimus shalah, yaitu mendirikan salat. Menjaga, memelihara salat, memelihara jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai terlewat dari batas waktu yang telah ditentukan, keluar waktunya. Jaga yang namanya salat. Nah, itu. Salat mudah. Tidak sulit yang namanya salat itu. Maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan salat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kemudian waktu zakah, membayar zakat. Zakat badan, zakat hartanya itu perlu dikeluarkan apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan, yang dibahas di dalam pembahasan fikihnya nanti. Kemudian watasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Watahujjul bait, kemudian haji bagi yang mampu. Nah, ini amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Pertama tadi, la tusyrik bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, menjaga, memelihara salat. Pelihara salat. Yang ketiga, menunaikan hak zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Cukup mengerjakan amalan ini, tidak menambahnya dengan yang sunnah, dan menjauhi keharaman, maka orang itu dicatat sebagai penduduk surga. Nah, itu. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan hal ini. Itu amalan-amalan yang dikatakan memasukkan ke dalam surga, dan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tergolong orang yang dimudahkan oleh Allah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Muaz, maukah engkau kutunjukkan, maukah engkau kuberitahu pintu-pintu kebaikan, amalan-amalan selain yang tadi itu, pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnatun, kata Rasulullah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari hawa nafsu kita. Perisai dari bisikan setan. Itu bagi orang yang berpuasa. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kemudian yang kedua, yang juga termasuk pintu-pintu kebaikan, amalan-amalan kebaikan yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang dekat, yang tinggi,
mendekatkan diri kita kepada Allah adalah bersedekah. Bersedekah menghapus kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Nah, jadi sedekah itu bisa menghapus dosa. Dosa apa yang bisa dihapus dengan sedekah? Dosa yang bisa dihapus dengan kita bersedekah adalah as-saghair, dosa-dosa kecil, al-muta'alliqah bihaqqi azza wa jal. Dosa-dosa kecil yang berkaitan dengan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa terhapus dengan kita melakukan sedekah itu. Dosa-dosa kecil ini kalau terus dibiarkan akan menjadi besar, dan terus dikerjakan akan menjadi besar. Sama kayak kita di depan meja, jendela, itu setiap hari terkena debu. Setiap hari terkena debu. Itu kalau setiap hari terkena debu, terus kita tidak membersihkannya setiap hari, membersihkannya setahun sekali, atau membersihkannya ketika Idul Fitri saja, ketika mau puasa saja, nah itu akan menumpuk, sudah bersarang laba-laba dia biasanya. Itu akan repot kita untuk membersihkannya. Kita juga melihatnya sudah lama sekali kelihatannya benda-benda yang terkena seperti itu. Nah begitu juga dengan keseharian kita ini. Keseharian kita selalu melakukan dosa-dosa kecil, tapi apabila kita tidak menghapusnya, tidak langsung menghapusnya, tidak mengikutinya dengan perbuatan baik, terus menumpuk, akhirnya menjadi besar. Akhirnya menjadi banyak. Nah, untuk menghapus dosa-dosa kecil keseharian kita itu, yang terkadang kita tidak kita sadari, itu bisa dengan cara kita melakukan amal-amal kebaikan. Salah satunya adalah bersedekah. Nah, itu. Dengan kita bersedekah, amal-amal perbuatan-perbuatan yang dosa-dosa kecil tadi akan terhapus dengan kita bersedekah. Melakukan perbuatan dosa kecil, kemudian langsung bersedekah, langsung terhapus. Atau langsung dengan sholat, langsung terhapus. Langsung istighfar, langsung terhapus. Nah itu. Jangan sampai dibiarkan menumpuk sehingga menjadi besar dan sulit nanti untuk dihilangkan. Begitu. Wa ammal kabirah, wa ammal kabair. Adapun dosa-dosa besar, fala tamhuha illa taubah. Maka tidak bisa terhapus dengan cara kita bersedekah. Apa yang bisa menghapus dosa besar itu? Yang bisa menghapus dosa besar adalah dengan kita bertaubat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dosa besar. Jadi tidak bisa dengan hanya bersedekah. Apa contohnya dosa besar? Contoh dosa besar dalam keseharian kita, meninggalkan sholat. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita orang yang tergolong senantiasa menjaga sholat kita, tidak melalaikan sholat kita. Nah, meninggalkan sholat ini merupakan dosa yang sangat besar. Dan tidak bisa dihapus dosa yang meninggalkan sholat ini dengan cara orang bersedekah. Apa yang bisa menghapus dosa meninggalkan sholat? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun dan mengqadha sholat yang pernah dia tinggalkan itu. Nah itu. Wa ammal adami, adapun hak kepada manusia, fala tamhuhu illa ridha sahibih, maka tidak bisa juga terhapus dengan cara kita bersedekah, melainkan dengan kita bertaubat kepada Allah dan juga meminta ampun, meminta maaf, saling memaafkan kepada orang yang bersangkutan. Nah itu. Itu merupakan pintu kebaikan yang kedua, yaitu bersedekah. Yang ketiga, wasalatul rajuli fi jawfil lail, thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji' hatta balagha ya'malun. Yang ketiga, pintu kebaikan, amalan kebaikan yang bisa meningkatkan keimanan kita, mendekatkan kita kepada Allah adalah solat malam. Solatnya seorang laki-laki di tengah malam. Tengah malam itu
Misalnya jam 12 ke atas, nah itu dihitung tengah malam. Sholat apa yang bisa dilakukan? Apa saja. Sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat sunnah witir. Kalau tadi sebelum tidur belum witir, bisa setelah tidur witir, atau sholat witir sebelum tidur, sholat taubat, sholat sunnah hajat. Nah itu bisa dikerjakan di tengah malam itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji sampai selesai di ayatnya itu. Mana lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Nah ini sholat malam, sholat tahajud, sholat sunnah, qiyamul lail. Ada sedikit perbedaan antara sholat tahajud dan sholat sunnah qiyamul lail. Kalau sholat tahajud artinya sholat yang dilakukan setelah isya dan setelah bangun dari tidur. Walaupun tidak di atas jam 12 ke atas. Misalnya tadi sudah sholat isya, kemudian kebangun jam 11, sudah tidur, kebangun jam 11, langsung sholat, itu juga disebut tahajud namanya, walaupun tidak diniatkan tahajud. Kalau sholat sunnah qiyamul lail artinya sholat sunnah setelah isya, kemudian walaupun dia nggak tidur, kemudian dia sholat jam 1, nggak pernah tidur, nah itu qiyamul lail namanya. Nah itu. Nah sholat malam ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu pintu kebaikan, amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan akan mendapatkan tentunya keistimewaan, keutamaan yang luar biasa bagi orang yang senantiasa melakukan sholat malam, istiqomah melakukan sholat malam. Di antara keistimewaan, keutamaan orang yang melakukan sholat malam, orang yang senantiasa melakukan sholat malam, sholat apapun itu, di antaranya yang pertama, mubahatullah alal malaikah biqawamil lail, yaitu Allah berbangga, membanggakan orang yang sholat malam kepada para malaikat. Coba, kalau kita saja dibanggakan di dunia, ada anak kita kemudian dipanggil mendapatkan ranking, kemudian orang tuanya dipanggil, dibanggakan di depan orang banyak, kemudian dibanggakan oleh guru-guru di situ, kita senangnya luar biasa. Ini kita dibanggakan, mudah kita dibanggakan oleh Allah. Dengan apa kita mudah dibanggakan? Sholat malam. Orang yang sholat malam, Allah membanggakan orang itu kepada para malaikatnya. Pencipta langit dan bumi membanggakan kita kepada para malaikatnya. Pencipta seluruh makhluk membanggakan kita kepada para malaikat. Wahai para malaikat, malaikat, ketahuilah fulan bin fulan, dia tadi siang sibuk dengan aktivitasnya, capek dari dia tadi siang. Dia kelaparan, dia memiliki nafsu, dia memiliki keluarga, banyak aktivitas yang dia lakukan, dia kehausan. Tapi coba lihat para malaikat, dia bisa bangun sholat malam di malam hari, di tengah malam. Allah banggakan kita kepada para malaikat. Kalau kalian, wahai malaikat, kalian tidak memiliki nafsu, kalian memang diciptakan untuk ibadah, mudah melakukan itu semuanya. Tapi hambaku fulan bin fulan mampu melakukan itu, padahal di siang harinya dia sudah capek, urus keluarganya, cari nafkah, sampai malam bangun lagi. Allah bangga kepada yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelebihan orang yang senantiasa sholat malam adalah dukhulul jannah bighairi hisab. Orang yang senantiasa sholat malam akan diberikan ganjaran masuk surga tanpa hisab. Melakukan sholat malam minimal 2 rakaat, cukup 2 rakaat, itu sudah dihitung sebagai sholat malam. Kata Rasulullah, walaupun memerah susu kambing, memerah susu unta, atau kama qala,
walaupun hanya memerah susu. Artinya walaupun hanya 2 rakaat saja dilakukan, itu sudah dihitung sebagai orang yang qiyamul lail, orang yang menghidupkan malam. Dicatat sebagai orang yang menghidupkan malam. Dan perbuatan seperti ini, sholat malam ini akan memberikan pengaruh yang luar biasa apabila kita melakukannya secara istiqomah. Dan kelebihan orang yang istiqomah melakukan sholat malam, seandainya nanti dia tidak bisa sholat malam karena ada uzur misalnya apa atau sakit dan lain sebagainya, ketika dia tidak melakukan, dia akan tercatat sebagai orang yang sholat malam karena terbiasa dia bangun sholat malam dan diberikan ganjaran masuk surga bighairi hisab. Nah, itu diantara keutamaan orang yang sholat malam. Masih banyak lagi diantara keutamaan orang yang sholat malam itu. Apalagi kalau bisa kita usahain sama-sama bangun sebelum subuh. 15 menit, 20 menit, 10 menit sebelum subuh. Kemudian sholat sunnah sebentar, istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti itu, yang terbiasa seperti itu, harinya juga akan beda dengan orang yang bangun jam 7, jam 8, jam 6. Akan berbeda harinya. Kalau kita coba saja kita rasakan, kalau kita bangun sebelum subuh, terasa hari itu apa yang ingin kita kerjakan pasti terlaksana, pasti akan kita kerjakan. Kita sudah punya apa yang ingin kita kerjakan di hari itu. Kalau kita bangun sebelum subuh itu pikiran kita bersih. Nah, itu kelebihannya, dan masih banyak lagi yang lainnya tentunya. Kemudian thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dzurwati sanami. Maukah engkau kuberitahukan wahai Muaz, pokok dari segala perkara, juga tiangnya, juga puncak dari segala perkara itu. Pokoknya. Qultu bala ya Rasulullah. Kata Muaz, ya Rasulullah, saya mau. Qala Rasulullah memberitahukan kepada Muaz, ra'sul amri al-Islam. Pokok daripada segala sesuatu itu adalah Islam. Islam ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita ditakdirkan terlahir dari keluarga orang yang Islam. Seandainya pun orang kalau sudah Islam, seandainya pun di dunia hidupnya susah, tapi akhir hayatnya masih dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, amin ya rabbal alamin, kita terbawa sampai akhir hayat kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti itu walaupun di dunianya susah, masih ada kesempatan bahagia di akhirat. Tapi na'udzubillah, kalau seandainya orang itu sudah di dunianya susah, sudah bukan Islam, tidak beriman juga kepada Allah, di dunia susah, di akhirat lebih susah lagi. Allah, na'udzubillah. Maka Islam ini pokok dari segala sesuatu. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, dan harus kita syukuri. Dan kita berdoa sampai akhir hayat kita, mudahan kita diberikan terus beriman dalam keadaan Islam. Kemudian wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah salat. Perbedaan antara kita dengan orang non-muslim, orang Islam dengan orang non-muslim ada pada salat. Kita ini wajib sholat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan kita dengan yang lain itu adalah di sholat. Kalau orang Islam nggak sholat, apa beda kita dengan yang lain? Yang lain juga nggak sholat. Sholat ini sudah kewajiban kita.
amuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat. Imaduddin, tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, barang siapa yang mendirikan salat mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, dan yang meninggalkan salat dianggap orang yang meruntuhkan agamanya. Nah, itu salat penting, jangan sampai ditinggalkan yang namanya salat. Hanya 5 menit, kita diberikan waktu sehari 24 jam. Hitunglah kalau kita sholat 25 menit setiap satu sholat. Zuhur 5 menit, asar 5 menit. Hitunglah 5 menit misalnya. 5 menit. 5 menit dikali 5, 25 menit. Hanya 25 menit. Kita diberikan waktu 24 jam. Masih banyak waktu kita yang lain. Untung kita tidak diberikan kewajiban sholat lebih dari 5 waktu. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Kita selalu diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian kita hanya diperintahkan sholat 5 waktu. Apa? Masa kita tidak bisa? Dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang menjaga sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak dari segala perkara itu adalah jihad. Jihad dengan cara belajar. Nah, itu banyak jalan kita berjihad, melakukan kebaikan dengan niat yang baik, dianggap jihad. Tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Kata Rasulullah, maukah engkau kuberitahu pengikat dari segala semuanya itu? Semuanya itu. Tadi sudah disebutkan amalan. Jangan menyekutukan Allah. Mendirikan sholat, berpuasa, haji, sedekah, jihad. Itu semua disebutkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah kamu kuberitahu pengikat dari segala itu semuanya? Pengikatnya. Faqultu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani wa qala kuffa 'alaika hadha. Rasulullah kemudian memegang lisannya, kemudian mengatakan, jaga ini, memberikan isyarat kepada Mu'adz, jaga lisan ini, jaga yang namanya lisan. Aktaru khotoya bani Adam min lisani. Kebanyakan kesalahan manusia itu bersumber daripada lisannya. Pepatah mengatakan, perkataanmu, ucapanmu, harimaumu. Dengan ucapan ini, memang lisan ini kecil bendanya, tapi pengaruhnya yang sangat besar. Dengan ucapan semua bisa digerakkan. Yang sebelumnya haram dengan ucapan jadi halal. Membeli barang dengan ucapan ijab qabul, ataupun menikahi seseorang dengan ucapan ijab qabul yang sebelumnya haram, hanya dengan ucapan menjadi halal. Itu ucapan. Ucapan ini bisa membuat orang senang kepada kita, atau sebaliknya, ucapan ini juga bisa membuat orang tidak senang kepada kita. Nah, itu ucapan itu. Maka pengikat daripada segala sesuatu itu, amalan-amalan tadi itu, kata Rasulullah, adalah lisanmu. Artinya, mohon maaf, apabila kita melakukan ibadah, banyak yang kita lakukan, tahajud, kemudian duha, sedekah, tapi kita tidak ikat semua amalan-amalan yang sudah kita lakukan itu, maka dikhawatirkan dia akan lepas, akan tercerai-berai, akan lepas dia amalan yang sudah kita lakukan itu. Apa sebabnya? Kita tidak menjaga lisan kita. Artinya, lisan ini ada ucapan-ucapan yang apabila kita keluarkan ucapan itu akan menghapus amalan-amalan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Amalan apapun itu. Apa penyebabnya? Lisan. Maka penting, kata Rasulullah, untuk menjaga lisanmu. Itu sebagai pengikat amalan-amalan yang sudah kamu kerjakan agar amalan itu tidak hilang begitu saja, tidak hangus. Ikat dia dengan menjaga lisanmu itu. Nah, itu kata Rasulullah SAW.
Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum dengan apa yang kita ucapkan? Faqala takilatka ummuk wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidakkah engkau ketahui, bukankah manusia itu tersungkur dengan wajahnya atau dengan hidungnya, melainkan mereka tersungkur melainkan disebabkan buah dari alsinatihim, lisan-lisan mereka itu. Tidak kamu tahu itu penyebabnya? Maka penting untuk menjaga lisan sebagai pengikat semuanya itu. Oleh karena itu kita juga perlu mengetahui dosa-dosa yang berkaitan dengan lisan agar kita bisa menghindarinya. Di antaranya disebutkan yang pertama, al-qaulu 'ala Allah bighairi ilm. Mengatakan tentang Allah tanpa ada pengetahuan. Berbicara tentang agama tapi dia orangnya juga enggak pernah ngaji. Sehingga hukum yang sebenarnya haram dikatakan halal. Apabila dia menyengaja dan berkeyakinan seperti itu, dikatakan haram di dalam Al-Quran, kemudian dia mengatakan halal, dikhawatirkan dia keluar daripada Islam. Kalau orang keluar daripada Islam, amalnya hangus semuanya. Tuh kan? Amalnya hangus. Apa sebabnya? Ucapan, lisannya bisa menghapus semua amal, na'udzubillah. Apalagi asyhadatuz zur, persaksian palsu, itu juga merupakan dosa lisan yang bisa menghapus amal yang sudah kita kerjakan. Apalagi as-sihr, mengucapkan kalimat-kalimat sihir, menyihir orang, na'udzubillah. Mengucapkan kalimat-kalimat sihir, bahkan nanti diajarkan kalimat-kalimat yang bisa bikin murtad. Nah itu, mensekutukan Allah dengan kalimat-kalimat sihir itu. Apalagi al-kidhib, berdusta. Berdusta banyak macamnya. Berdusta untuk mendapatkan jabatan, berdusta untuk dihormati oleh orang lain, berdusta. Apalagi al-ghibah, ghibah, membicarakan aib orang lain walaupun itu benar. Ini juga merupakan dosa lisan dan dosa yang sangat besar, dan orang yang melakukan ghibah akan terhapus amal perbuatan kebaikan yang pernah dia lakukan. Kita bisa bayangin kalau orang nyadap karet misalnya, bekerja dari pagi sampai siang atau di sawah, kemudian tiba-tiba sudah pungut lem, kalau bahasa karet itu sudah dipungut lemnya, tahu-tahunya hilang, diambil orang misalnya, kan sepak angan kita, kan hati kita langsung rasanya gimana gitu. Sudah capek kerja, terus tahu-tahunya nggak ada didapatkan. Begitu juga nanti di akhirat. Orang ahli tahajud, na'udzubillah, orang ahli tahajud, ahli duha, tapi masuk neraka. Allahu Akbar. Nauzubillah. Ahli tahajud, ahli duha, ahli sodakoh, ahli wirid, tapi masuk neraka. Apa sebabnya? Dia ahli duha, ahli tahajud yang menggibahi saudaranya. Allah. Ahli duha, ahli tahajud, tapi membicarakan aib saudaranya. Nauzubillah. Nah itu penting untuk kita hindari yang namanya ghibah. Apalagi an-namimah, dosa lisan, mengadu domba. Apalagi istihza, mengolok-olok orang dengan memberikan laqab, memberikan gelar yang tidak sepantasnya. Apalagi al-la'nah, melaknat orang, as-sabbu, mengumpat orang. Kemudian asyatmu,
mencela orang, wa ifsya'us sir, membuka rahasia orang lain. Kemudian kalimatun uridu biha al-kibir, kalimat-kalimat yang ditujukan untuk membanggakan dirinya. Apalagi kalimatun uridu biha ar-riya, kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang dituju untuk supaya meriakkan amalannya. Walhasil masih banyak lagi dosa-dosa yang berkaitan dengan lisan itu. Intinya dikatakan oleh Rasulullah, lisan ini sebagai pengikat amalan-amalan kita. Apabila, mohon maaf, kita sering ibadah tapi tidak menjaga lisan kita masih mencela orang lain, membicarakan orang lain, maka amal ibadah kita dikhawatirkan hangus, tidak ada kita dapatkan. Tapi alhamdulillah, nikmat dari Allah apabila kita mampu mengerjakan amalan-amalan kebaikan yang begitu banyak, kemudian mampu kita diberikan oleh Allah kekuatan, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjaga lisan kita. Nah, itu nikmat dari Allah. Kita insya Allah akan mendapatkan hasil daripada amal kebaikan kita itu. Intinya menjaga lisan yang merupakan pengikat amalan-amalan yang sudah kita lakukan itu. Allah Subhanahu wa taala alam. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya ada kesalahan, mohon dikoreksi. Allah Subhanahu